Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DC Alam Santoso, eh, dengan name C03032414. Di sini saya akan membuat atau memberikan cara eh, membuat sistem sistem indikator suhu dengan sensor DHT22. Menggunakan framework Arduino dan board.mcu 32S. Alat bantunya yaitu VS Code, extension platform.io, dan Walkme simulator. Oke, langsung saja. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah project. Di sini kita buka dulu extension dari platform.io. Lalu kita tekan open, new project, nama project kita, lalu tunggu configuring. Oke, sudah. Ketik node MCU, lalu frameworknya Arduino, dan finish. Nah, jika sudah selesai, kita langsung saja masuk ke library. Ada dua library yang perlu kita install, yaitu pertama ada fluid sensor, unified sensor. Nah, kita ambil dari autornya, ada fluid. Nah, kita add to project, pilih projectnya, lalu add. Oke, library yang kedua adalah DHT sensor library. Tiba-tiba pindah. Oke, tunggu configuring. Oh, ini sudah masuk, langsung saja kita lanjutkan library, enter. Kita menggunakan dari autornya ada fluid lagi. Kita add to project, lalu pilih project. Lebih baik kita tunggu saja configuring projectnya selesai agar tidak terjadi error. Oke, sudah selesai, lalu kita tekan add sambil kita tunggu configuringnya selesai. Jangan aneh-aneh atau pencet apapun jika tidak ingin terjadi error saat pengujian atau lakukan setup maupun configuring. Oke, sudah selesai, kita sudah masuk. Lalu kita membuat file, yaitu ada dua file yang perlu kita buat. Yang pertama walkme.toml.
kedua adalah diagram.json. Lalu kita isi codingan dari walkway.toml codingan yang dari saya. Lalu kita ke diagram, ke file diagram.json. Cara agar rangkaian ini masuk ke dalam VS Code, yaitu dengan cara open with text editor. Lalu kita ke websitenya, kita pilih diagram.json, lalu kita copy dan paste. Hasilnya kita dapat rangkaian yang sama persis dengan di website. Lalu yang ketiga adalah mengisikan file main.cpp. Kita ke website yang kita dapatkan, atau yang maksudnya kita ke website, ke project yang saya kerjakan. Kita ambil codingan yang sudah saya buat, lalu kita pastekan di sini. Di sini masih configuring. Oke, sudah selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan semua codingan yang dua file dan codingan, yaitu walkway.toml dan main.cpp. Kita ke walkway.toml. Sini kita configuring versinya satu, lalu bot yang kita gunakan sesuaikan dengan yang saat kita new project tadi, yaitu NodeMCU32S. Lalu baud rate dan firmware, dimana kita mendapatkan firmware-nya dari folder.pio build NodeMCU32S. Nah, di sini nanti di saat kita sudah membuild, maka akan muncul di sini firmware-nya. Jadi setelah kita menyelesaikan semua configuring, setup, lalu kita akan build, lalu kita melakukan pengujian. Di file yang kedua, yaitu main.cpp. Di sini hal pertama yang kita coding atau kita setup di codingan main.cpp, yaitu library, inisialisasi library. Lalu yang kedua adalah inisialisasi objek sensor DHT di pin 4. Nah, di diagram di sini terlihat pin 4 dari Arduino ESP32 bersambung ke pin DHT 22. Pinnya adalah 4. Lalu kita lanjut ke void setup. Di sini pertama kita mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 115200. Ini sama dengan yang ada di walkway.toml. Harus kita samakan. Lalu kita memulaikan dulu
buat codingan untuk memulai DHT sensor agar siap digunakan, yaitu DHT.begin. Lalu selanjutnya kita inisialisasi lagi sebuah pin LED sebagai output. Di sini ada 3 pin LED, ada 3 LED dengan pin yaitu 12, 14, 27. 12 ada LED biru, 14 ada LED hijau, dan pin 27 adalah LED merah dengan indikator suhu rendah untuk LED biru, sedang untuk LED hijau, dan tinggi untuk LED merah. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi void loop. Pertama kita coding, yaitu membaca data suhu dan kelembaban dari sensor DHT22. Selanjutnya codingan ini berfungsi untuk mengecek apakah pembacaannya valid atau tidak. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan error, yaitu gagal membaca dari sensor DHT atau LED. Selanjutnya kita membuat sebuah logika untuk LED menyala berdasarkan suhu. Di sini if atau jika suhunya di bawah 20 derajat, maka kita akan nyalakan LED dari pin 12, yaitu LED biru. Lalu sisanya kita matikan. Selanjutnya kita buat lagi, maka jika suhunya di bawah 27, maka LED di pin 14 kita nyalakan. Pin 14 adalah LED hijau. Sisanya kita matikan juga. Lalu jika kondisi di atas tidak terpenuhi, selanjutnya kita masuk ke dalam statement yang terakhir, yaitu jika suhunya lebih dari 27 derajat, maka kita akan nyalakan di pin 27. Pin 27 yaitu merah dengan indikator suhu tinggi. Lalu codingan berikutnya yaitu untuk menampilkan data suhu ke serial monitor secara bertahap. Selanjutnya kita sudah configuring, setup, lalu kita build terlebih dahulu. Bismillah, agar tidak terjadi error. Sedang activation extension. Muncul terminal dan kita tunggu. Di sini buildingnya sudah selesai dan sukses. Di sini terlihat ada file firmware.bin sesuai dengan yang ada di walkway.toml. Selanjutnya kita close, lalu kita coba jalankan. Ini adalah tahap pengujian. Oke. Sini terlihat suhu 5,70 derajat. Bentar.
kita coba temperatur, kita coba naikkan ke 20 atau 18 derajat. Apakah akan berubah? Oke, masih sama. Lalu kita naikkan ke 26. Apakah akan berubah? Oke, sudah berubah lampunya. Lalu kita coba naikkan lagi ke 52 atau 54 derajat. Oke, sudah berhasil ya. Kenapa bisa seperti ini tulisannya? Karena kita di sini menggunakan print doang, bukan print ln. Seharusnya kita di sini menggunakan print ln agar tidak terjadi yang outputnya tidak beraturan. Lalu kita oke, ini sebuah informasi. Setiap ada perubahan di codingan maupun apapun itu di dalam project ini, dan jika ingin menjalankan sebuah di file diagram.json, kita harus membuatnya terlebih dahulu. Agar apa? Agar bisa dijalankan. Jika tidak menjalankan building terlebih dahulu, maka tidak ada terjadi perubahan di diagram.json. Mungkin sepertinya agak lama lagi. Di sini akan saya pause lagi. Oke, di sini sudah selesai buildingnya. Lalu kita close, kita tutup filenya yang itu. Ini kita kill terminal. Lalu kita jalankan lagi. Oke, terlihat sudah rapi. Cukup sampai di sini saja video ini. Nanti akan saya berikan link di komentar. Link apa? Link dari project Walkway saya. Sampai sini saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.